Oke, jadi untuk di pengulangan ya. Kalau tadi kita udah membahas struktur kontrol pemilihan, ya kita ke pengulangan atau repetition, ya. Jadi ya tujuan pembelajaran pertama memahami konsep dasar struktur pengulangan, ya. Jadi memahami konsep dasar. Nah, kita belum memahami sintak program, ya. Tapi konsep dasar pengulang itu sebenarnya kayak apa sih? Sebenarnya kayak ini tadi konsep pengulangan, kembali ke langkah, artinya kembali ke atas, ke langkah awal, itulah konsep pengulangan. Oke. Memahami perintah pengulangan dalam bahasa program, mungkin nanti makanya kita perkenalkan dalam bahasa program. Terus sintak-sintak pengulangan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Ya, jadi program yang efisien adalah program yang memungkinkan pengguna bekerja sesedikit mungkin dan komputer bekerja sebanyak mungkin. Nah, enak ya, kita maunya enak aja. Ini sebenarnya adalah konsep pengulangan itu ya. Jadi kalau Anda diminta, dulu pernah kenal hukum enggak waktu sekolah? Hukum tulis di kertas, saya tidak terlambat lagi 1000 kali bisa. Nah, itu sebenarnya konsep pengulangan itu kan, berulang-ulang menuliskan saya tidak akan terlambat sebanyak 1000 kali atau sebanyak 500 kali misalnya. Nah, kalau Anda punya program, bisa bikin program kan. Kalau sekarang, print by, copy paste gitu kan. Nah, kalau di konsep di program itu kan kita pakai konsep pengulangan. Bekerja sesedikit mungkin, komputer ya bekerja sebanyak mungkin. Karena kita mau buat tulisan 1000 baris, saya tidak akan terlambat lagi 1000 baris, cukup kita membuat dengan 2 baris. Gitu ya, pakai perulangan. While x kurang dari atau sama dengan 1000, maka print saya tidak terlambat lagi. Nah, udah 1000 sudah akan jalan. Nah, itu yang dimaksudkan bekerja apa? Pengguna bekerja sesedikit mungkin itu. Karena yang proses mengulangnya adalah komputer nanti. Ya. Nah, dengan struktur pengulangan, program dapat berjalan beberapa kali sesuai inisialisasi, iterasi, kondisi. Nah, di sini nanti kita ada kondisi lagi ya. Jadi dalam struktur pengulangan itu ada namanya bagian kondisi. Kondisi itulah yang nanti menentukan apakah sebuah program itu masih harus berulang atau tidak. Itu di bagian kondisi. Ya, dalam kondisi perulangan. Nah, ada orang menyebutnya perulangan itu disebut juga dengan loop. Nah, jadi kalau loop itu artinya yang dibahas adalah konsep perulangan. Nah, 3 hal ini yang nanti akan selalu ada dalam sebuah pengulangan, maka disebut dengan komponen pengulangan. Ada inisialisasi, iterasi, dan kondisi. Inisialisasi itu nilai awal, contohnya di sini berupa nilai awal. Ya, menentukan kondisi awal dilakukannya pengulangan kayak ini tadi. Yang disebut inisialisasi adalah I sama dengan 1. Karena itu nanti akan menentukan masih terjadinya pengulangan atau tidak, kan berdasarkan I sama dengan Y. Jika nilai I-nya sama dengan Y, maka berhenti. Jika belum, maka mengulang lagi. Jadi nilai awal yang mempengaruhi proses pengulangan, berapa kali terjadinya proses pengulangan, itu disebut inisialisasi. Yang kedua ada iterasi, menunjukkan berapa kali pengulangan dilakukan. Nah, ini yang I plus 1 itu iterasinya. Penambahan 1 tambah 1 tambah 1 itu iterasi. Kalau dalam bahasa pemrograman di C itu bisa X plus. Nah, ini kalau yang namanya operator tadi adalah increment, decrement. Increment adalah penambahan, decrement pengurangan. Terus kondisi, ya. Kondisi ini menentukan kondisi yang dapat mengakhiri pengulangan. Kondisi inilah yang bernilai yes or no, true or false. Ya. Tergantung nanti bentuk pengulangannya, apakah berulang selama true ataukah berulang sampai true. Ada kan? Ulanglah selama
true, berarti mengulang selama masih true dia mengulang. Atau ulanglah sampai true. Berarti selama mengulang itu berarti belum true, berarti masih false. Ya kan? Atau kata orang atau geng-geng itu, ajar dia selama masih bernapas. Itu pakai konsep perulangan selama, while. Ya, ajar dia selama masih bernapas. Si koknya ngomong, ajar dia sampai mati. Sama baik. Tapi penekanannya kan berbeda. Selama masih bernapas sampai mati. Nah, dalam perulangan seperti itu. Ya, kalau perulangan while artinya selama. Selama nafasnya ada aja. While. Nah, kalau di Pascal ada namanya repeat until. Nah, itu yang sampai. Repeat artinya ulang, until sampai. Sampai apa? Sampai true berarti. Berarti selama repeat itu dia belum true. True-nya apa? Mati. Ya. Mati belum, ajar lagi. Mati belum, ajar lagi. Nah, itu berbeda konsep tapi fungsinya sama. Nah, di pengulangan yang banyak digunakan adalah ada 3 bentuk, ada while, do while, dan for. Ya, while, do while, for. While itu selama, do while atau kerjakan selama, for untuk, ya. Ini nanti bentuknya bisa berbeda. Nah, sekarang kapan kita milih while atau do while, kapan kita milih for? Nah, ini jika tidak bisa ditentukan how many times, berapa kali jumlah perulangan secara pasti, maka perulangan yang lebih tepat kita gunakan adalah while atau do while. Karena mengulang selama kondisi true ulang. Gitu ya. Kita nggak tahu kondisi true-nya itu 10 kali, atau 20 kali, atau 15 kali, kita nggak tahu. Maka itu akan lebih tepat kita menggunakan perulangan while atau do while. Tapi jika bisa ditentukan how many time-nya, berapa kali yang mengulang, ulanglah sampai 10 kali. Nah, jelas kan berarti kan? Berarti kita pakai for. Karena for itu sudah jelas. Di situ kondisinya dengan menggunakan kondisi angka. Oke, ini untuk menentukan pengulangan. Nah, ini pengulangan while. Jadi, intinya sebenarnya mudahnya pengulangan while itu adalah mengulang selama kondisi benar. Ya, pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi bernilai benar. Nah, ada kondisinya berarti. Di mana letak kondisinya? Kita lihat kondisinya adalah setelah while. Ini kalau struktur bentuk pengulangannya seperti ini. Ini bukan program. Ini masih yang disebut dengan pseudocode. Karena kalau program itu tidak seluruh bahasa program bentuknya kayak begini. And while itu yang punya and while itu cuman ada bahasa program basic kalau dulu mungkin ya, Q basic, Quick basic. Ya. Kalau dalam bahasa pemrograman sekarang awal akhir pengulangan itu ada kurung kurawal tadi. Nah, jadi di sini ada bagian inisialisasi, bagian kondisi, terus ubah pencacah inilah yang bagian increment decrement tadi sebenarnya. Bentuknya seperti ini. Ini artinya ulang selama, kalau berarti artinya ulang selama kondisi di sini bernilai benar. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Pokoknya kalau perulangan dengan while, kita bacanya ulang selama kondisi di sini nanti bernilai benar. Kondisi sama kayak di if tadi. Yang namanya kondisi itu isinya adalah perbandingan dua nilai dengan menggunakan operator pembanding. Lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya, ada 6 operator. Ya, kuncinya itu while mengulang selama kondisi bernilai benar. Nah, kalau contoh algoritmanya seperti ini. Contohnya adalah input state, artinya kondisi di awalnya tidak ada, menampilkan sandi salah jika input sandi salah, sandi benar jika input sandi benar. Maka di sini ada perulangan, ulang selama sandi tidak sama dengan password, ya kan? Mengulang, apa yang diulang? Yang diulang yang di dalam sini, sandi Anda salah, masukkan sandi lagi, masukin dia kan? Begitu sandi tidak sama dengan password, maka masuk lagi, sandi Anda salah, masukkan sandi lagi. Terus mengulang selama sandi yang dimasukkan itu tidak sama dengan password. Jadi sandinya apa yang benar? Jadi sandi yang benar apa?
Nah, ini kan sudah ada ini. Ulang selama sandi tidak sama dengan password. Berarti sandi yang benar adalah input sandi. Sandi ini berarti variabel yang akan menerima masukan yang dimasukkan oleh operator tentang sandi yang mau dibaca. Nah, di sini ada pernyataan ulangnya tuh tampilkan kata salah terus masukin sandi lagi. Jadi ini akan mumpung di sini terus, sandi salah masukin lagi, sandi salah masukin lagi, sandi salah masukin lagi selama sandinya tidak sama dengan password. Jadi dia akan berhenti mengulang setelah sandinya diberi nilai password. Jadi sandinya adalah password. Iya kan? Ini kan konstanta string. Berarti inilah sebuah nilai. Jika nilai yang diinputkan ke dalam variabel sandi itu tidak sama dengan string password, penjelasannya gitu, maka artinya sandinya salah. Berarti kalau tidak benar sandinya, ya masukin password, ya kan? Nah, begitu dimasukin password, maka kondisi di sini baru bernilai salah. Kan di sini kan tidak sama dengan. Pas masukin di sini, dia udah masukin password. Di sini pernyataannya sandi tidak sama dengan password, berarti kan salah. Karena sandi tadi sudah sama dengan password, sudah sama dengan. Berarti kondisinya bernilai salah. Begitu kondisi bernilai salah, dia keluar dari perulangan while, muncul bawahnya sandi Anda benar. Ini contoh algoritma. Ini bukan programnya ya. Ini algoritma. Kan sebenarnya kan output, cetak, masukkan sandi, ini tampilan. Input artinya minta inputan dari operator, masukkan sesuatu, masukkan dari keyboard. Nah, masukan itu disimpan oleh variabel sandi. Ya, nih contoh perulangannya. Jadi kita nggak tahu ini mau berapa kali kan? Salahnya tadi berapa kali kita nggak tahu, nggak tentu. Bisa baik kalau dia nggak ngerti 10 kali, 20 kali. Tapi kalau udah tahu, ya kayak saya tanya tadi, maksudnya sandinya apa jadi? Nah, ditanya berapa kali tadi baru nyambung password. Kita nggak tahu kan mau berapa kali. Nah, kalau kita nggak tahu berapa kali yang nanti akan terjadi pengulangan, maka sebaiknya menggunakan perintah while atau do while. Nah, ini juga ini. Kok jadi kantang nih, kentang jadi kantang. Nah, ini contoh tapi sebenarnya ada angka yang sudah pasti sebenarnya ya. Tapi kita bisa juga menggunakan while. Jadi sini contohnya ibu mengupas 10 butir kentang ya. Contoh dalam pengulangannya adalah while kentang yang sudah dikupas itu lebih kecil 10. Ulang selama kentang yang sudah dikupas lebih kecil 10. Apa yang diulang? Ambil satu kentang, kupas kulitnya. Kentang tambah 1. Oh, kentang 1. Kupas kulitnya. Tambah 1 lagi jadi 2. Kupas kulitnya tambah 1 lagi jadi 3. Nah, nanti di sini kentang lama-lama akan menjadi 10. Ya kan? Begitu 10 selesai. Nah, di sini mengulang selama kentang yang di sini kan tadinya 0 kentangnya. Ya. Kalau 0 berarti di sini lebih kecil 10. Berarti dia akan berhenti setelah nilai kentang bernilai 10 apa 0? Hah? Ulang selama kentang lebih kecil 10. Berarti setelah berapa dia akan berhenti mengulang? Setelah 9. Pada saat 9 apakah tidak mengulang lagi ke sini? Kalau 9, kentangnya 9 lebih kecil 10. Benar atau salah? Benar. Kalau benar, berarti kan baru ke 9. Berarti masih ambil sikok lagi, kupas lagi. Tambah 1, baru jadi 10. 10 dia baca lagi sini. 10 lebih kecil 10. Benar atau salah? Salah. Kalau salah, selesai. Berarti kan sudah 10 kan? Karena 10 tidak sama dengan, tidak lebih kecil 10. Kan sudah sama dengan 10. Nah, logikanya seperti itu. Pengulangannya. Nah, ini secara algoritma. Belum dalam bentuk program.
Nah, dual sebenarnya sama saja, yang membedakan cuman lokasi kondisinya. Kalau while ini kan kondisinya di awal ya, while langsung kondisi. Nah, kalau do while ini adalah kondisinya di belakang. Artinya dia ngerjain dulu, beraksi dulu, gitu kan? Baru ditanya kondisinya. Ibaratkan kalau yang dual ini ibaratkan kamu naik angkot, naik bis kota. Pada saat kamu naik bis kota, kamu di stop dulu nggak? Gini dulu, kamu ada duit apa tidak? Ada nggak yang di stop gitu? Pasti kamu begitu ada angkot, kamu langsung masuk aja kan? Nggak ditanya dulu. Artinya kondisinya di belakang. Begitu kamu udah perjalanan, mungkinlah seberapa perjalanan, baru kecrek-kecrek kalau zaman dulu. Tapi kalau angkot sekarang nggak ada kecrek-kecreknya ya. Turun baru bayar gitu kan. Kalau dulu kan kalau bis kota, zaman bis kota itu kan kalau kita mau dari sini ke kilometer 12 gitu ya. Kamu kan masuk aja, masuk. Begitu pas di atas Ampera kan baru kenanya keliling. Nah, angkas. Ya. Artinya apa? Dengan do while ini artinya minimal ini akan dikerjakan satu kali. Ini sebenarnya sama, ulang selama kondisi benar. Tapi begitu dia ngerjain satu kali udah masuk langsung, tapi pas itu kondisinya salah, sudah selesai berarti, langsung selesai. Berbeda dengan while tadi ya. While kalau langsung salah dia nggak dikerjain. Misalkan ini misalkan kentang saya isi dengan 11. Apa yang terjadi? Kalau kentang ini kemudian ini kan saya kasih 0 ini ya. Ini kemudian tapi sekarang saya kasih dengan 11. Kalau dikasih 11 gimana jalannya algoritma? Dia ngupas apa enggak? Enggak sama sekali, ya kan? Kenapa? Karena 11 lebih kecil 10. Benar atau salah? Salah. 11 lebih kecil 10 pernyataan salah, gitu kan? Kalau salah, dia nggak masuk ke sini. Nggak ambil kentang, nggak ngupas kentang, langsung selesai. Artinya nggak ngerjain apa-apa. Artinya kalau dengan while itu ada kemungkinan tidak kerjain sama sekali, 0 perulangannya. Tapi kalau berbeda dengan do while minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali. Walaupun saya kasih 11, dia do, aksi dulu ngerjain 1 kali. Kamu datang langsung ngocek. Weh, jadilah udah 10. Oh, sudah ya. Minimal 1 kali. Gitu kan? Itu perbedaan while do while. Ya. Jadi karena apa? Karena kondisinya berada di belakang. Kalau kondisinya di depan while tadi seperti apa? Seperti kamu naik ke 21. Kamu udah baca ngucuk-ngucuk masuk baik ke dalam 21 bioskop. Pasti sebelum masuk kamu ditanya mana tiketnya. Mau belum beli tiket? Ya, belum tiket, beli dulu. Nggak boleh masuk kamu kan? Nggak punya tiket, nggak boleh masuk. No, artinya kamu nggak masuk. Ya, tapi kalau bis kota tadi nggak ditanya langsung masuk, gitu kan? Itu perbedaan antara while dengan do while. Nah, kalau for itu dikatakan relatif mudah karena biasanya adalah perulangan untuk angka, khusus untuk angka perulangan for itu ya. Ya, karena dia juga dalam satu for itu antara iterasi, kondisi dan inisialisasi itu dalam satu perintah. Nah, perintahnya seperti ini. Inisialisasi, kondisi, pencacah atau iterasinya itu dalam satu perintah, dalam satu perintah for. Ya. Nah, jadi nilai awalnya tadi berapa di situ i sama dengan 1 gitu ya. Terus kondisinya adalah kalau ini kondisinya misalkan apa ini? Ini i lebih kecil atau sama dengan y gitu kan, selama lebih kecil sama dengan ini. Kalau for itu juga membacanya selama juga. Ya, selama kondisi benar, maka perulangan for akan tetap dikerjakan. Ya. Nah, ini tadi kalau kentang sama-sama kupas kentang tadi. Ya. Artinya kentang sama dengan nolnya, kentang lebih kecil 10, kentang plus ada dalam satu baris program. Ya. Jadi yang di dalam blok yang diulang cuman ambil 1 kupas kentang. Ya. Nah, karena nanti kalau dalam program akan sangat terlihat lagi bagaimana perbedaannya.
Nah, ini contoh kalau di dalam beberapa bahasa program dengan menggunakan dalam bahasa program C, C++, ya. For tadi inisialisasi, kondisi, increment, decrement. Langsung statement yang akan diulang dalam kurung kurawal. Ini juga kalau tidak ada kurung kurawal berarti cuma satu yang diulang. Cuma satu perintah. Pascal cirinya adalah begin and. Ya, for to do. Kalau Pascal itu for to do. Ya. For variabel nilai awal, to nilai akhir. Kalau kita mau ulang 1 sampai 10 berarti for X sampai dengan 1 to 10. Nah, lebih mudah kalau dengan for. Basic, hampir sama kok basic. Ya. Oracle, mirip-mirip. Ya. Nah, nanti kita lihat kalau dalam bahasa yang lain. Nah, yang C sama Java ini yang hampir sama. Ya, I sama dengan 1, selama I lebih kecil sama dengan 10, I plus plus. I plus 1, ya, penambahan. Ini artinya mencetak kata hello sebanyak 10 kali sudah ini. Ini nanti akan menampilkan hello sebanyak 10 kali. Jadi berulang menggunakan for. Ya. Nah, kalau dalam Pascal ada begin and, for to do contohnya itu. Ya, sama menampilkan hello sebanyak 10 kali. Ya, tugas perulangannya. Nah, tugas-tugas yang di sini kalau Anda mau untuk latihan silahkan dicoba, ya. Ya, kadang-kadang kan kamu mau latihan buat apa ya? Nah, ini aja contoh ulangan loop untuk menampilkan nilai 1 sampai dengan 20. Gimana tampilannya, programnya gitu kan. Bisa Anda coba untuk latihan. Ya, selain tugas yang harus dikirim ke lewat e-learning, ini tugas-tugas ini ada bagusnya untuk Anda latihan, ya Anda coba kerjakan. Faktorial. Faktorial itu kan hampir sama dengan ini kan. Kalau ini kan penambahan berulang-ulang, kalau faktorial kan perkalian, berulang-ulang mengalikan. Kalau 5 faktorial berarti 5, 4, 3, 2, 1 faktorial itu kan. Kan perulangan juga tuh. Perulangan dari N sampai 1. N faktorial berarti kan N-1, 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 N-1 sampai 1 kan. Nah, berarti sebuah konsep perulangan juga. Tapi konsep perulangan yang di situ dalamnya mengalihkan. Kalau ini tadi perulangan berulang menambahkan. Gitu. Nah, jadi kita sudah lengkap bahasan kita, sudah pemilihan dan juga pengulangan. Artinya struktur dasar program itu sudah Anda pahami, ya. Artinya kalau kamu kayak pendekar itu yang lagi berguru, bekal dasarnya sudah Anda dapatkan dalam program itu. Karena struktur dasar itulah yang dibutuhkan, gitu ya. Yang lain-lain itu adalah pengembangannya. Nanti kalau ada fungsi, ada fungsi perintah-perintah yang lain itu adalah tambahan. Konsep dasar pemrograman ini tuntunan, pemilihan, pengulangan, ya.